Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalian capek nggak? Ya udah, tidur aja, nggak usah tawa sih. Ayo cepet. Anjay. Ya, jadi hari ini saya mau tawa sih tentang medhani atau bahasa Indonesianya madu gila. Yuk lanjut aja kan. Med itu madu, honey itu gula. Honey yang madu, mednya gila. Iya. Jadi kenapa kok namanya madu gila? Karena bikin gila. Enggak juga sih. Itu tuh madunya ada senyawa namanya gryanotoksin yang itu bisa bikin mabuk. Nah, kan orang mabuk kan gila. Jadi ya dari situ namanya medhani. Nah, sebenarnya ini tuh apa ya? Madu yang spesial cuma bisa didapatkan di daerah pegunungan Himalaya, Nepal. Ya, terus dia tuh ciri-cirinya tuh warnanya lebih merah dari madu biasanya. Aku udah nyari foto perbandingan sama madu biasa tapi nggak ketemu. Ya, ini pas lagi proses panennya, ini masih di atas gunung. Terus tuh rasanya agak lebih pahit dikit. Terus bikin mabuk. Lanjutin aja kan. Nah, manfaatnya madu ini tuh sumpah buat itu obat kuat. Aku nggak akan menjelaskan itu apa. Terus buat pengobatan juga bisa katanya habis minum ini dikit banget, paling 1 sendok atau 2 sendok gitu, efeknya bisa bikin jadi lebih seger dan fresh. Tapi kalau kebanyakan bikin ngefly. Nah, iya sih. Jadi tuh aku kan kemarin nonton videonya dari Vice, mereka ada dokumenternya soal ini. Salah satu orang Vice-nya itu dia nyoba, dan emang kata penduduk sana, yang penduduk aslinya yang itu panen madunya kan dikonsumsi dikit aja. Kalau kebanyakan bisa bikin pusing, terus muntah, terus diare. Ya ada kasus kematian kayaknya. Tapi kalau banyak banget. Dan di zaman-zaman dulu waktu apa ya? Lupa aku, intinya udah lama banget, mungkin sekitar abad 1500 atau 1800-an. Ada yang itu kejebak di gunung, habis itu dijebak gitu loh sama madu ini. Intinya tuh ada 2 kelompok yang saling bermusuhan, dan salah satu kelompoknya itu jebak kelompok lain pakai madu ini di sepanjang jalan. Jadi kan kalau di gunung agak susah nyari makanan. Terus mereka lapar, terus mereka nemu madu itu, dimakan banyak gitu, habis itu diare. Enggak, kalau kasus kematian itu dikit banget. Kalau aku lihat di web sih belum ada kasus kematian yang terekam, tapi mungkin di zaman dulu ada. Ayo lanjut. Nah, kok bisa madu ini bikin mabuk? Nah, jadi lebah-lebah di pegunungan Himalaya konsumsi satu bunga, nektar dari bunga itu yang namanya bunga rhododendron. Nah, semua spesies rhododendron tuh mengandung senyawa yang namanya gryanotoksin. Dia tuh bikin, ya itu senyawa yang bikin ngefly itu. Nah, gak cuma kita yang konsumsi madunya bisa mabuk, tapi lebahnya pas konsumsi nektar dari bunga ini ternyata juga mabuk. Iya. Nah, terus kenapa kok mereka konsumsinya nektar dari bunga itu? Karena adanya itu di dataran tinggi, di pegunungan, bunga yang kuat tumbuh cuma bunga itu. Nah kan lebah konsumsinya nektar dari bunga. Nggak ada pilihan lain mereka tuh. Bunga rhododendron sendiri jenisnya juga banyak sih. Spesiesnya sekitar ada 1042 banyak, tapi mengandung gryanotoksin semua. Tapi ada beberapa spesies yang kandungannya lebih tinggi. Yuk lanjut. Nah, terus lebah yang hasilin madu ini, dia tuh termasuk dalam spesies lebah madu yang paling besar. Itu Apis laboriosa, yang paling atas kan. Terus kalau lebah madu yang biasanya tuh yang Apis cerana.
Nah, sekecil itu. Apis laboriosa itu ukurannya 3 cm. Seberapa segini? Gede. 3 cm. Ya. Yeah. Bayangin ada tawon besarnya 3 cm. Tawon, lebah madu kali. Kalau sama kita nggak besar-besar amat, tapi kalau lihat langsung, buset, gede. Nah, terus sekarang ke proses panen ini, mad honey ini. Jadi, aku mikir gimana cara ngomongnya ini. Penduduk desa yang di pegunungan Himalaya, mereka tuh kan udah dataran tinggi ya desanya ya. Mereka naik lagi ke bagian pegunungan yang lebih tinggi. Dan disarankan yang panen madu ini tuh yang fisiknya sehat dan kuat dan ya. Soalnya kalau sakit nanti kenapa-napa, nanti nggak bisa turun. Soalnya juga agak ekstrim ini. Nah ini kalau di sini gambarnya nggak terlalu kelihatan, tapi tuh mereka tuh sarangnya tuh di tebing, di bawah-bawah sini. Jadi kalau mau ngambil tuh harus dari atas pakai tangga gini, terus turun. Ya, ekstrim banget, soalnya tinggi banget. Lanjutin, ada fotonya itu. No. Panen madu. Dan aku juga baca mereka spesifiknya lebah-lebah ini tuh bikin sarangnya di batu-batu yang warnanya terang. Itu kan bisa dilihat sendiri. Ya itu. Di bagian-bagian batu yang lebih terang. Ini sebenarnya kalau fotonya nggak ngezoom ada batu yang lebih gelap dan mereka tuh jarang ada sarangnya. Sarang lebahnya ya, kuy. Lanjutin. Nah, itu aduh akrobat sekali. Tangganya itu dari bambu, tali bambu sama kayu. Terus mereka juga pengamannya juga nggak kayak pengaman yang biasa kita pakai yang udah modern kan. Terus panen madu ini ternyata tuh udah tradisi dari zaman-zaman dulu banget nenek moyang mereka, dan mereka cuma ngelanjutin tradisinya. Tapi itu kan desanya namanya Gurung. Itu tuh orang-orang yang kerjanya manen madu kayak dihargai banget di situ, dihormatin banget, sampai kalau mau pada panen tuh kayak apa sih, ada sambutannya gitu. Emang udah tradisi. Lanjut lagi kan. Nah, tuh itu iya, mereka tuh itu nahan sengatan lebah. Kalau di film dokumenter yang tak tonton ada baju pengamannya, tapi itu nggak safety banget kayak kalau kan biasanya kalian lihat kalau orang panen madu pakai baju yang putih itu kan hazmat. Hazmat. Ya, tapi mereka tuh pengamannya tuh seadanya aja. Mana pengaman itu? Ada itu tali. Iya. Sebenarnya kalau nyari foto-foto di Google ada banyak ya, tapi aku males masukin semua. Ya itu sih, fotonya cuma itu. Iya, kalau yang ngefoto biasanya dari orang-orang luar yang ngunjungin sana, terus bikin dokumenter atau ya semacam itulah. Kalau orang-orang asli sana jarang. Ya masa turun gunung mau cekrek gitu. Turun dari tebing, main-main nek tiba. Ya itu kenapa yang disarankan yang fisiknya kuat. Tidak usah ikut-ikutan kalian. Enggak sih. Enggak. Musiman. Harganya mahal. Aku tuh waktu itu lagi searching itu kan tentang mad honey buat bikin materi tawasi, tapi aku nemu ternyata ada yang jual di Shopee. Mad honey. Ada yang jual di Shopee itu satu botol kecil kayaknya. Satu botol kecil apa besar ya? 1 jutaan.
Ini. Iya. Meditasi. Heeh. Aku nggak nyangka ada yang jual loh, tapi ternyata ada juga. Keperluannya buat apa? Obat kuat. Kamunya. Enggak, aku tuh nyarinya tuh cuma buat materi tawasi kan. Tapi tiba-tiba nemu kan waktu Google aku nyari yang penjelasan saintifik sama pengamatan-pengamatan gitu kan. Tapi yang muncul paling atas tuh yang di Shopee sama di marketplace. Ya 1 jutaan. Per berapa ya? Botol kecil 200-600 gram, nggak tahu. Iya. Terus kayaknya aku juga baca di beberapa negara tuh ini ilegal, nggak boleh dijual. Aku juga heran kenapa ada yang jual sampai sini. Nah, mungkin harganya mahal karena itu ya proses panennya yang sangat ribet. Ya udah sih, mau nanya nggak? Dikit amat sih kalian. Kalau di Indonesia ada jenis madu yang kayak gitu? Enggak. Kalau Indonesia tuh lebah madu yang aku tahu ada 3, Apis dorsata, atau yang paling banyak dibuat lebah madu dipanen madunya. Sama madu kelanceng, tahu nggak Mas? Iya. Kui karo si jingkas aku lali. Itu sih kalau di Indonesia. Taunya madu TC, madu rasa kan. Tapi sebenarnya spesies lebah yang besar itu Apis dorsata sama Apis laboriosa di Indonesia juga ada, tapi itu mereka hidupnya di hutan. Terus kan sengatannya juga mungkin lebih bahaya daripada lebah biasa ya. Jadi jarang diganggu itunya, sarangnya buat diambil madunya. Tapi ya di hutan juga. Kamu mau panen madu di hutan? Iya. Ya udah sih. Nanya enggak? Nanya enggak? Nanya enggak? Nanya enggak? Ah. Ah. Karena bulan lalu aku sangat tertarik ke serangga. Habis itu isi TL ku di Twitter tuh literally isinya serangga-serangga semua kan. Habis itu aku nemu tweet ini jadi tertarik. Ya. Ya udah, makasih.